Menyiang padi di tengah hari. Cerita di balik tetesan keringat di bawah padi. Kamu tahu berapa banyak? Konon, pada masa lebih dari 1000 tahun yang lalu di dinasti Tang, di sebuah desa kecil yang biasa, tinggallah sebuah keluarga yang sangat rajin. Setiap hari saat ayam jantan berkokok, orang tua itu akan bangun pagi-pagi, memberi rumput kepada sapi kuning tua mereka, agar bisa makan dengan kenyang dan bekerja di ladang dengan baik. Anak laki-laki sudah pergi mengambil air sejak pagi-pagi, sedangkan menantu mengangkat kayu bakar di halaman, mulai membuat api untuk memasak. Setiap hidangan makanan dihitung dengan teliti. Saat menunggu makanan matang, menantu membangunkan cucu yang suka tidur. Aku belum cukup tidur. Meskipun berkata begitu, cucu masih dengan malasnya bangun dari tempat tidur. Setelah semua keluarga selesai sibuk, berkumpul di meja makan untuk makan bersama, cucu makan dengan cepat. Setelah beberapa suapan, makanan segera habis. Lalu, dia bermain dengan anjing dengan senang. Saat itu, kakek mengetuk mangkuk cucunya, memberi isyarat agar cucunya makan habis nasi di mangkuknya dan jangan buang-buang. Namun, sang cucu saat itu belum memiliki kesadaran untuk menghemat makanan. Dengan dingin, dia menolak kakeknya langsung. Kakek hanya bisa pasrah. Akhirnya, dia sendiri yang memakan sisa nasi cucunya. Pada saat itu, dia mengucapkan harapan panen yang melimpah. Dia mendoakan agar dirinya dan keluarganya mendapat keberuntungan dan kekayaan di tahun baru. Setelah makan, semua anggota keluarga mulai bekerja di ladang. Setelah makan, anak dan sapi tua membajak tanah di depan, sementara orang tua menabur benih di belakang. Mereka bekerja keras bersama sapi tua, sedangkan sang cucu bersama anjing kecilnya bermain riang di ladang. Melihat kakek dan ayahnya beristirahat di tepi ladang, dia dengan senang hati berlari mendekati mereka. Ternyata, orang tua hanya ingin minum air untuk melepas dahaga. Tersengat sedikit tanpa sengaja, cucu kecil melihatnya dan segera membantu kakeknya memukul punggungnya untuk meredakan. Meskipun suka bermain, dia sangat filial. Kemudian dia melirik ayahnya. Melihat ayahnya sibuk memberi makan sapi, lalu dia bertanya kepada kakek apakah bisa mengajari dia belajar membaca. Tentu saja kakek dengan senang hati. Maka dia langsung mengambil bahan di sekitar, langsung menulis huruf di tanah dengan jari. Cucu kecil mengenali karakter pertama, Tian, dengan baik. Kemudian orang tua itu menulis karakter Zongzi. Kali ini cucu kecil merasa kesulitan. Dia tidak mengenal karakter Zi. Zongzi. Zongzi. Tiba-tiba beberapa tetes air hujan jatuh ke tanah. Kemudian hujan gerimis mulai turun. Semua orang berdiri di bawah hujan sambil menatap langit. Ini adalah hujan yang para petani tunggu-tunggu. Hujan yang bagus, kata Zongzi. Di tanah segera tercampur dengan tanah, sepertinya menandakan bahwa benih yang ditanam akan segera tumbuh subur. Setelah hujan reda, ayah dan anak laki-laki mulai membajak ladang lagi. Di bawah siraman hujan, benih sudah tumbuh tunas. Namun di ladang juga tumbuh banyak rumput liar. Orang tua mencabut rumput liar untuk cucu mengenalinya. Kenapa harus mencabutnya, kakek? Karena itu bersaing dengan padi untuk nutrisi dan air. Jika tidak dicabut, padi tidak akan bisa berbuah di musim gugur. Cucu melihat bayangan ayah bekerja keras. Dia juga ingin membantu membajak ladang. Kakek setuju, lalu memberikan topi jerami miliknya pada cucu, dan memberikan sekok kepadanya. Cucu dengan antusias berlari ke ladang untuk mulai bekerja. Namun tanpa disangka, dia tanpa sengaja menginjak padi. Orang tua itu dengan cepat mengingatkannya. Cucu menundukkan kepala, terkejut dan segera menggeser kakinya. Dengan penuh penyesalan, dia menatap kakek. Sang kakek menumpuk tanah dengan tangannya untuk membantu padi berdiri. Kakek, semua ini salahku karena tidak hati-hati. Anak, padi adalah nyawa keluarga petani kita. Cucu laki-laki menyadari kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Sang kakek pun tidak menyalahkannya. Kemudian, 3 generasi kakek nenek, anak, dan cucu berdiri berjejer, bersama-sama membajak ladang. Anak melihat ayahnya berkeringat banyak karena panas. Lalu, ia melepas topi jerami dari kepalanya dan memberikannya kepada ayahnya, dengan harapan bisa melindungi ayahnya dari sinar matahari. Cucu laki-laki di sini bekerja dengan rapi dan teratur. Meskipun terus berkeringat, namun tidak sedikit pun menyerah. Ayah dan anak saling menatap. Tak bisa menahan senang, mereka tertawa lepas. Saat tiba di tengah hari, menantu datang membawa bekal untuk makan siang kakek mereka. Anjing sangat cerdas dan bahkan tahu untuk memimpin di depan. Setelah sampai di tujuan, anjing langsung berlari mencari anak kecil untuk bermain. Hubungan mereka sangat baik. Para orang dewasa melihat adegan ini dan merasa senang dari hati. Kali ini cucu sedang makan, sudah menyadari betapa sulitnya mendapatkan makanan. Setelah makan, diingatkan oleh kakek, secara sadar memakan semua sisa nasi di mangkuknya. Tidak lagi membuang-buang makanan seperti sebelumnya. Akhirnya